Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sejarah Matematika di Jepang. Nama saya Farhan Mauna Putra, NIM 200-375, Prodi Matematika NK BP 20. Pada kali ini kita akan membahas 4 poin, yaitu 1. Awal perkembangan matematika di Jepang, ahli matematika di Jepang dan karyanya. 3. Aljabar dan geometri di Jepang, 4 sangat. 1. Awal berkembangnya matematika di Jepang. Awal berkembangnya matematika di Jepang berawal dari Cina. Matematika Jepang dalam konteksnya yaitu membaca tulisan Cina klasik. Tahun 701, Kaisar Mondu mendirikan universitas. Sistem pendidikan pada universitas ini, khususnya pada pendidikan matematika ini, memuat atas 10 bahasa Cina klasik. Dari 10 bahasa tersebut, tidak semuanya ditemukan di Jepang. Di Cina ada yang mengembangkannya, yaitu 1. Zhou Bijuan Jing, 2. Xuanzi Xuangjing, 3. Zhang Xuanzu, 4. Haidao Xuanjing. Pada abad ke-16 sampai 17, terlihat bukti pengaruh Cina dalam menggunakan metode menghitung mekanis yang digunakan untuk batang perhitungan ratusan tahun, perhitungan papan, dan sempoa yang berperan penting di Jepang. Abad ke-14, sempoa atau Xuanfan di Cina saat metode komputasi dengan batang menghitung menjadi efisien. Kemudian sampai ke Korea dikenal namanya Sanbo. Lalu sampai di Jepang dengan Soroban. Di Jepang dilakukan perbaikan teknis terhadap sempoa. Yang pertama yaitu mengganti mani-mani bulat dengan tepi-tepi yang tajam. 2. Memusnahkan 5 mani kedua yang terkena sinar matahari pada setiap mani. 2. Ahli matematika di Jepang dan karyanya. 1. Yoshida Koyu atau Yosuda Mitsuyoshi. Tidak ada foto, saya tidak menemukan foto beliau pada Google ataupun dimanapun. Jadi yang dapat kita petik dari Yoshida Koyu, yang pertama, beliau lahir tahun 1598 dan meninggal pada 8 Januari 1672. Gurunya bernama Kembei Mori Shigeyoshi. Beliau kesulitan dalam bahasa Cina, menambahkan effort tambahan dalam membaca Suan Patong Zong atau buku Cina. Keempat, 1627 beliau menulis buku yang berjudul Jinkoki. Buku Jinkoki merupakan teks matematika tertua yang abadi di Jepang. Isi buku tentang aritmatika, soroban, operasi akar kuadrat, dan kubus. Meningkatkan kepopuleritasan abakus di Jepang. Yang kedua tokonya yaitu Sekikowa. Sebentar, pindahkan dulu layar. Sekikowa lahir Maret 1642, meninggal 5 September 1708. Ayahnya seorang samurai, diadopsi oleh bangsawan. Umur 5 tahun mampu menunjukkan kesalahan dalam perhitungan gurunya. Bekerja menjadi pemeriksa rekening Tuan Shokosu. Sekikowa juga pernah menjadi samurai shogun dan kepala rumah tangga shogun. Kegiatan pedagogisnya, ia mendapat gelar sensei. Kontribusi Sekikowa. 1. Mengantisipasi hasil yang diperoleh secara independen di Eropa. 2. Penyesuaian untuk Mikami, menjaga teknik menjadi rahasia dari dunia pada umumnya, namun menyertakan kepada Takabe Kenpo. Ketiga, Takabe Kenpo. Takabe Kenpo lahir 1664, meninggal 1739. Takabe Kenpo bersama Sekikowa menyusun ensiklopedia 20 jilid, Taisei Sakyo, Great Mathematical, atau bisa disebut Great Mathematical Treatise, berisi matematika yang dikenal sekarang. Tahun 1722,
Takabe Kenko menyusun sebuah buku yang diterbitkan yaitu Sesujutsu Sankyo yang berspekulasi tentang matematika, konsep-konsep matematika, dan jenis psikologi yang diperlukan untuk memecahkan masalah matematika. Kontribusi Takabe Kenko. Takabe Kenko menulis sebuah pemameran metode yang disebut sebagai prinsip-prinsip pembatalan dan transportasi. 3. Aljabar dan geometri di Jepang. Pada aljabar dan geometri di Jepang, kita akan membahas 4 poin, yaitu awal atau pengantar, determinan, 3. The challenge problem, 4. Kalkulus. Awal atau pengantar. Pada abad ke-17 dan 18, menentukan permasalahan geometri dengan menggunakan gambar atau bangun data yang sederhana berupa luas atau volume yang diketahui tetapi kesulitan dalam aljabarnya. Dalam menyelesaikan permasalahan geometri, ilmuwan Jepang hanya menerapkan ilmu trigonometri dasar dan juga lebih banyak menggunakan teorema Pythagoras dalam menyelesaikannya. Dorongan untuk mengembangkan matematika yaitu metode unsur langit atau bisa disebut Qianjuansu dari Cina. Nama ini diberikan kepada orang yang tidak dikenal dalam persamaan dari Lie. Tahun 1192 sampai 1279 dikenal dengan nama Lizhi. Dalam karyanya, tahun 1248 Choyon Haijing. Diteruskan ke Korea dengan sebutan Chonwonsut. Lalu ke Jepang dengan sebutan Tangin Jutsu atau bisa disebut metode unsur langit. Determinan ditemukan oleh Seki Kowa pada tahun 1683 di Kaifu Kudai Noho. Dalam pembuktiannya, menggunakan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Lalu, AX absen X kuadrat tambah B absen X tambah C absen sama dengan 0. Eliminasi X kuadrat sehingga didapatkan persamaan linear A absen B dikurang AB absen dikalikan X tambah A absen C dikurang A C absen sama dengan 0. Jika persamaan awal dieliminasi konstantanya dan kemudian dibagi dengan X, maka diperoleh AC absen dikurang A absen C dikalikan X ditambah BC absen dikurang B absen C sama dengan 0. Dari kedua masalah kuadrat itu, sampai Nemu menyebutnya dengan tatamu. Kemudian menuliskannya ke dalam bentuk sederhana determinan 2 kali 2. A, C, A absen, C absen. Sama dengan A, C absen dikurang A absen C. Tahun 1693, Leibniz memperkenalkan teori ini di Eropa. Lanjut, yang ketiga, The Challenge Problem. Tahun 1627, Yoshida Koyu menulis Jinkoki. Ada beberapa pertanyaan yang menantang yang ditinggalkan di akhir bukunya. Antara lain, 1. Ada log kayu yang panjangnya 18 kaki, yang basisnya 5 kaki, dan 2,5 kaki dalam lingkaran. Menurut volume suara apa saja yang hendak dipotong? 2. Setelah digali 560 ukuran tanah yang akan digunakan untuk dasar bangunan. Dasarnya adalah 3 ukuran persegi dan bangunan adalah 9 ukuran tinggi. Perkirakan ukuran atasnya. 3. Ada gundukan tanah seperti kerucut berbentuk lingkaran. Penyekat dasar terdiri dari 40 takaran dan 120 takaran. Dan gundukan setinggi 6 takaran. Jika 1.200 ukuran bumi diambil merata dari atas, apa yang akan menjadi tinggi? 4. Sebidang tanah berdiameter 100 linear harus dibagi di antara 3 orang supaya mereka masing-masing dapat menerima 2.900, 2.500, dan 2.500 persegi. Tentukan panjang akord dan ketinggian segmen tersebut. Itulah beberapa soal yang ditinggalkan oleh Yoshida Koyu pada bukunya Jinkoki. Yang terakhir, kalkulus. Abad ke-17, kaum Wasanis menggunakan teknik yang mirip dengan yang digunakan di Eropa. Zhu Chongzi 1000 tahun sebelum Erin menerapkan prinsip penting dari Cavalieri untuk menentukan volume bola. Para siswa di pelajaran kalkulus menghitung jilid-jilid dengan jumlah mendekati prisma yang sangat tipis.
Teknik ini diterapkan di Yen teori atau bisa disebut teori lingkaran awalnya. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada yang salah atau yang kurang, mohon ditambahkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.